Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini bertepatan di hari Rabu 9 April 2025. Seperti biasa kita akan kembali untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama, bagaimana potensi dan peluang-peluangnya di pasangan emas, pound sterling, euro, bitcoin, indeks dan minyak. Nanti kita akan lihat. Sebelum kita membahas lebih jauh untuk analisis hari ini, termasuk bagaimana isu-isu pentingnya, kita akan kembali mereview satu hari kemarin dari yang sudah kita analisakan. Beberapa poin penting saja yang menjadi catatan dan nanti perhatian kita untuk kita lakukan pembenahan dan perbaikan ke depan menjadi lebih baik kalau masih belum bisa maksimal. Kita awali dulu dari emas hari ini kemarin. Satu hari kemarin kita perkirakan di harga 2964 kita perkirakan akan bergerak turun maksimum ya, bergerak turun maksimum atau setidaknya menjadi area uji bearishnya di 2964 hingga 65. Kita tandai dengan lingkaran warna ungu di sana ya. Kemudian karena potensi arah akan bergerak ke bawah sehingga kita menempatkan posisi dulu di selnya 2992.39. Lanjut di atasnya kita tandai dengan highlight warna kuning ya sebagai area uji bullish. Sebagai area uji bullish di sana nanti ketika kekuatan bullish cukup signifikan ya, tentu signifikan ini kekuatan bodinya cukup tebal, berpengaruh signifikan ya, berpengaruh sangat kuat dibanding dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya. Tentu nanti akan berpeluang kembali bergerak naik hingga diuji di area warna orange berikutnya atau di area target ya. Target yang pertama kita tempatkan di 3020.97 dan target yang kedua 3029.25. Ini sekaligus menjadi area uji atau resisten terdekat. Sementara untuk posisi buy kita menempatkan di 3012.87 ya, dengan memperkirakan di area uji ini dilewati dengan signifikan. Ya, terlepas dari berikutnya pergerakan itu bergerak kemana ya, yang paling penting kita menempatkan potensi-potensi di sana dengan menempatkan area entry-nya. Artinya di awal kita bisa menempatkan dengan pending atau kita menunggu hingga break di area di situ ya. Kalau pending berarti sudah harus lewat di sana baru entry. Kalau di buy juga demikian, kita bisa menempatkan posisi setelah dilewati area itu ya. Kalau kita amati pergerakan awal ini, pergerakan bearish sempat tersentuh di 2992.39. Yang kita lakukan tentu adalah membatasi resiko sebelum kita bergerak terlalu jauh. Artinya market bergerak terlalu jauh, kita akan batasi. Mungkin di awal kalau kita merencanakan di sana dengan pending, kita sudah siapkan di mana batasan resikonya, di mana targetnya. Nah, seberapa panjang, seberapa jauh target dan resiko ini kembali ke masing-masing, punya psikologi, punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda. Bisa dengan 1%, 2%, 3%, 4%, 5% atau berapapun dia mampu menjalaninya. Tentu dengan catatan sudah punya pengalaman di sana, sudah bisa mampu mengendalikan dengan angka-angka itu. Jadi tidak ada angka fix yang harus kita lakukan dengan angka itu. Ya, semuanya menyesuaikan setup masing-masing sesuai dengan stylenya. Mungkin kita membatasi di angka
5 poin atau 4 poin ya, bisa membatasi di sana. Membatasi itu artinya kerugian yang kita sudah siapkan harus sudah kita perkirakan dan kita perhitungkan. Bisa ditutup rugi, bisa dilakukan langkah lain ya, mungkin ditutup pertama kemudian kita menempatkan posisi berikutnya, atau kita memang sengaja sudah siapkan untuk antisipasi cut loss di sana, kemudian kita akan cari peluang berikutnya. Ya boleh, ada banyak cara, banyak strategi untuk melakukan recovery. Jadi dalam trading bagaimana supaya kerugian itu kita bisa tekan sekecil mungkin. Dalam satu perdagangan, dalam satu bisnis, resiko kita bagaimana kita sekecil mungkin kita tekan, kemudian kita akan lakukan langkah lain ya untuk tentu memaksimalkan keuntungan. Dalam hal ini kita bisa menempatkan posisi baru, menempatkan posisi buy dari jarak yang sudah kita perhitungkan. Nah, mungkin kita menghitung di 4 poin, 5 poin, kemudian menempatkan posisi di sana switching atau averaging. Nah, itu tentu pilihan yang harus sudah dilakukan pengujian. Kalau itu tidak mampu dan tidak pernah, maka yang ada kitalah membatasi risiko dan tutup di sana. Berikutnya kita akan lakukan analisis ulang. Nah, arahnya kemana, kemudian trigger yang kita gunakan apa, targetnya seberapa, harus dilakukan setup ulang. Bukan kita biarkan secara terus menerus. Jadi misalkan sell tersentuh di sini, kemudian kita tidak lakukan apapun, tidak membatasi rugi, tidak melakukan tindakan apapun, kita tunggu sampai kena lagi buy-nya. Begitu buy-nya kena, bingung jadinya karena ini ngunci, ngelok di sana. Ya, posisinya jauh, jaraknya antara satu dengan yang lain itu sudah cukup jauh. Maka yang ada nanti kebimbangan. Yang ada nanti pasti satu sikap statement yang selalu menyalahkan. Ini naik dapat, turun kena, artinya kena semuanya. Artinya belum bisa trading. Kalau seperti itu yang terjadi, masih belum bisa trading, tinggalkan saja, atau kalau mau belajar pelajari, kalau tidak mau berarti tidak cocok di sana. Silakan tinggalkan, cari bisnis yang lain. Mungkin tidak cocok di situ. Karena tidak bisa begitu. Trading tidak bisa hanya kita biarkan atas kena, bawah kena, kemudian kita diem berharap. Tidak bisa. Perhitungan harus betul-betul kita lakukan dengan melihat sisi teknikal, dengan melihat perhitungan daily range-nya, dengan melihat bagaimana candle-candle itu terbentuk dan memberikan informasi. Dari sini kita bisa menempatkan posisi baru, misalkan kita bisa menempatkan posisi baru di buy setelah break di sana. Minimal bisa mengurangi tingkat kerugian, atau jaraknya kita ukur dari titik entry di sini, ya, atau kita close juga boleh. Demikian juga ketika punya posisi yang di atas ya, buy-nya kena. Ya, kalau sell-nya kena tentu buy-nya sudah harus disesuaikan, bukan jaraknya terlalu jauh ini. Nah, ini satu bagian dari pembelajaran, semuanya bisa berlaku dan bisa melakukan upaya apapun ya. Tidak harus mungkin seperti ini, teman-teman bisa lakukan yang lebih baik lagi. Intinya tidak boleh dalam trading itu hanya mengandalkan 1-2 transaksi kemudian kita biarkan SLTP selesai. Ya, apakah boleh? Kalau dibilang boleh, boleh. Tapi tentu nanti kita akan terlalu sulit untuk mengcovernya. Ya, karena berlomba dengan waktu dan pergerakan tentunya ya. Semakin malam, semakin larut tentunya pergerakan akan semakin stabil dan akan sulit untuk mendapatkan maksimumnya. Sehingga harus betul-betul di awal segera kita lakukan pembenahan. Ya. Kalau kita menggunakan day trading, kalau kita menggunakan swing ya tentu beda lagi ya ceritanya. Kalau kita scalping beda lagi. Bahkan dalam hitungan menit bisa kembali untung. Sell yang rugi ketika kita lakukan scalping lagi bahkan bisa kembali untung. Bagaimana caranya? Itulah yang harus kita lakukan, belajar dan latihan.
Intinya bagaimana kita bermain logika dengan manajemen ekonomi, manajemen resiko yang kita sudah harus hitung. Kalau kita tidak punya skill di sana, yang ada pasti kena dua-duanya ya, pasti kena dua-duanya. Kalau kita sudah bisa siap, di sini kita membatasi maksimal misalkan 5 poin, maka naik sampai di sana di area tinggi itu sudah lebih dari cukup, bahkan bisa mengcover 2 kalinya dari rugi yang kita dapatkan. Seterusnya kalau kita mau masuk lagi, perhatikan apa yang menjadi dasar, triggernya apa. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak usah memaksa diri untuk entry ya. Bagian dari bisnis adalah bagaimana supaya kita mendapatkan probabilitasnya. Kalau probabilitasnya terlalu tipis, terlalu kecil, lebih baik kita hindari, kita lanjut di hari berikutnya. Sampai pergerakan malam tidak ada yang signifikan di sana ya, bergerak naik hanya berada sampai pada area warna oranye, bergerak turun hanya pada sampai warna kuning. Baru setelah dia break ada kecenderungan mulai bergerak turun lagi. Jangan lupa perhatikan waktu, semakin malam pergerakan akan semakin datar. Ya, 1 hari kemarin kalau kita jeli tetap bisa mengcover kerugian ya. Mungkin kalau teman-teman tidak punya skill di sana ya saya pastikan rugi, bahkan bisa dua-duanya rugi ya. Oke, ini yang bisa kita review untuk di emas. Di euro bagaimana di euro? Di euro kita perkirakan bergerak turun dulu kemudian naik lagi ya. Bergerak turun dulu kemudian naik lagi. Karena bergerak turun dulu kita menempatkan posisi sell di 1.09479 sampai di targetnya 1.09250. Dalam perjalanannya sebelum buy sell ini tersentuh, ternyata posisi buy juga kena duluan ya di 1.09858. Yang kita lakukan apa di sana? Tentu membatasi resikonya, tidak bisa kita biarkan tadi seperti yang kita sampaikan, dua-duanya kena, buy-nya kena, sell-nya kena. Artinya kalau buy kena, sell kena dan tidak bisa menyelesaikan, yang ada nanti bimbang, ini mau kemana, ini bagaimana, berarti belum bisa trading. Belum bisa trading. Trading itu harus sudah siap di segala kondisinya, kemudian sudah memperhitungkan jarak satu dengan yang lain, resiko harus sudah kita hitung. Dan saya tidak pernah mengajari di euro jarak sekian ini untuk buy dan sell-nya. Ya, di euro ini batasan resikonya paling sekitar 60-80 dari titik runningnya. Sehingga kalaupun kita mengambil maksimum di 80, kita tetap bisa mengcover kerugian. Ya, bisa mengcover kerugian yang ada. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai di ujungnya berpotensi naik lagi. Tentu semuanya bergantung pada petunjuk yang ada. Merah ada petunjuk enggak di sana. Nah, petunjuk itu dari apa? Dari rejeksi, dari perubahan warna yang signifikan dan seterusnya ya. Itu harus terpenuhi. Kalau itu belum terpenuhi, bukan atau belum menjadi syarat aturan main untuk kita entry. Jadi semuanya tentu punya SOP masing-masing ya. Dari pergerakan candle kita sudah bisa membaca ya. Kalau mau bergerak naik kelihatan, bergerak turun pun kelihatan di sana. Karena yang kita ambil hanya pips kecil ya, bukan pip yang panjang, sehingga untuk harian tidak cocok. Ini untuk yang di euro setidaknya walaupun tersentuh tetap bisa kita dapatkan potensi profitnya. Ya, meskipun mungkin tidak maksimal ya karena ada recovery di sana. Setidaknya kita bisa menutup kerugian. Kemudian di pound sterling kita perkirakan 1 hari kemarin masih akan bergerak turun sampai di area uji bearishnya ya. Kalau di uji bearishnya bergerak lebih jauh di bawah akan bergerak kembali turun. Kalau tidak akan memantul kembali. Sepanjang perjalanan 1 hari tidak ada yang signifikan ya, hanya satu posisi yang tersentuh di sana ya. Di situ ada sell-nya di 1.27380. Jangan lupa
Satu posisi tersentuh tidak selalu harus mencapai targetnya, ada kalanya memantul seperti ini. Maka yang penting adalah bagaimana mempersiapkan resikonya. Wajib dibatasi resikonya ya. Di euro mungkin lebih pendek, di pound sterling bisa lebih panjang ya. Ya, kita misalkan mengambil di 100 150 maksimal di angka 200 pun kita bisa mengcover dengan baik, bahkan bisa 2 kali lipatnya dari titik kita menempatkan sweet atau averagingnya, atau kita menutup di sana. Sepanjang perjalanan selama tidak ada petunjuk lagi di sana menyentuh area support dan resisten, maka market akan selalu kembali di situ ya. Di posisi konsolidasi kita boleh manfaatkan dengan pips kecil atau scalping, namun ketika tidak memenuhi syaratnya lebih baik kita tunda, karena akan lebih baik kita kehilangan peluang itu daripada kita kehilangan uang yang gara-gara kita hanya terpancing dengan candle yang seolah-olah naik, namun di situ berada di area resisten, dan candle yang seolah-olah turun berada di area support, dan ternyata memang masih konsolidasi. Oke, itu yang bisa kita review dulu ya. Yang lain mungkin bisa ditanyakan mungkin teman-teman yang nanti ada pair yang digunakan. Kita akan melanjutkan dulu untuk analisa hari ini lagi ya, biar kita nanti bisa lebih awal untuk menempatkan posisi-posisi kita ya, sesuai dengan peluang yang ada di sana. Baik, kita lihat di XAU hari ini. Jangan lupa di update terkini ya dari perang dagang ya, masih panas antara Amerika Serikat Donald Trump dengan China Xi Jinping. Setelah Amerika menerapkan kenaikan tarif biaya impornya, kemudian sekitar 20%-an dibalas oleh China dengan menaikkan 30% lebih. Kemudian kepanasan lagi, Trump kembali menerapkan tarif yang mengejutkan ya. Cina semua barang-barang masuknya wajib mengikuti tarif pajak baru, yakni 100% lebih. Semakin ke sana semakin panas. Dua kekuatan ekonomi besar ini tentu nanti efeknya pasti ke pasar saham, pasti ke pasar uang. Kita lihat nanti lebih jauh, kita akan melihat dari pergerakan demi pergerakan di sisi teknikal ya. Dari sisi fundamental kita tetap mengikuti, tapi akan terlihat dari sisi teknikal secara langsungnya. Terbukti di pagi ini kekuatan bullish sudah mulai menunjukkan ya, satu candle saja ini cukup mempengaruhi ya, sangat signifikan ya, 3.700 sekian. Ya, sangat berpengaruh di pagi hari ini. Itu artinya sekalipun emas sempat rontok di beberapa hari terakhir ya, emas masih menjadi safe haven, pilihan yang paling bijak, paling aman di dalam melindungi asetnya. Ke depan tetap masih akan berpotensi naik, hanya saja koreksi pasti selalu ada, koreksi selalu pasti ada. Nah, kita ini di tipe yang mana? Kita mau invest, kita mau yang jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, adalah kebijakan masing-masing. Di jangka pendek tentunya kita bisa manfaatkan dengan melihat pergerakan hariannya. Hari ini kita perkirakan emas masih akan bergerak naik setelah pergerakan momentum bullish muncul di sana. Kalau kita lihat dari sisi bawah ada support yang tidak bisa ditembus di sana.
Bahkan kalau kita tarik lebih ke atas ini akan bersinggungan ya, banyak bersinggungan di area support di sana. Maka kemungkinan besar akan kembali bergerak naik ya. Tentunya tidak bisa serta-merta langsung di 3.100 sekian. Ya, bisa jadi akan mulai bertahap ya. Setidaknya ada peluang dan potensi yang bisa nanti bergerak lebih lanjut ya. Saat ini ada koreksi kecil. Ya, kita perkirakan koreksi kecilnya nanti maksimal di sini. Kemudian akan kembali bergerak naik. Atau bisa jadi tidak sampai di sini ya. Bisa jadi hanya koreksi kecil merah kemudian setelah itu bergerak naik. Yang jelas potensi naik sangat besar ya. Kita coba mengambil di area di atas high hari ini untuk menempatkan posisi beli kita ya. Kita beli nanti di atas level psikologisnya hari ini kira-kira di berapa ini ya. Nah, kira-kira di 3012. Kita bisa menempatkan aksi beli kita atau kita mungkin nunggu break juga boleh ya. Beli kita tempatkan di 3012.20 dengan menempatkan target yang cukup dekat dengan target harian atau target di trading harian kita berada di kisaran 3020.42. Kita tempatkan dulu target yang terdekat 3020, poinnya 42. Apakah ini cukup untuk targetnya? Bahkan cukup target satu hari. Kemudian perhatikan nanti dari resisten di sana ya, terdekat. Di situ ada swing. Apakah nanti akan break atau memantul kembali, kita akan lihat ya. Kalau dia break akan berpeluang naik lagi. Kita bisa menempatkan kembali untuk target selanjutnya berada di kisaran 3027 ya. 27 atau 28. Oke, saya perpendek biar banyak tercapai. Ada penurunan range satu hari kemarin. Kita targetkan dulu untuk yang kedua di 3028.31. Oke, ini untuk posisi naiknya ya. Jadi ada level psikologis di sana. Kita akan uji untuk nanti kira-kira mampu menembus atau tidak ya. Oke, kita kasih warna yang berbeda seperti ini. Kemudian untuk area berikutnya ya, untuk posisi yang ke bawah ya, jika tidak terpenuhi ya, misalkan kekuatan bullish tidak sampai menembus level tertinggi hari ini, kemudian mulai memantul kembali ya, kita tinggal menghitung saja, kita mengukur kira-kira sampai di mana kita menempatkan nanti untuk target dan titik entry berikutnya. Untuk posisi turun, karena ini hijau sangat signifikan, sebenarnya kita menunggunya berada di bawah ini, tapi terlalu jauh, jarak dengan running terlalu jauh. Kita bisa manfaatkan space yang kecil untuk taking profit di awal atau manfaatkan short trading kita di 2997. Kita menempatkan aksi jual kita bisa di 2997.41 dengan target terdekat berada di area retrace-nya kira-kira di 2989 poin sekian ya, berada di area retracement-nya. Kita perkirakan 2989.84. Target di 2989.84. Sementara jika ini dilewati dengan mudah, maka kita perkirakan akan kembali bergerak turun. Nah, baru kita akan perpanjang target berikutnya karena kekuatan sudah lebih dari
cukup tentunya kita menempatkan target yang lebih besar berada di 2981.96. Oke, ini untuk target di posisi jualnya. Sekarang kita perkirakan untuk area jenuh beli dan area jenuh jualnya. Kita lihat untuk yang keseluruhan. Di sebelah kiri ada banyak penolakan. Untuk posisi buy kita tempatkan ini adalah area maksimum untuk bergerak naiknya berada di 3054, dan posisi yang di bawah kita perkirakan hanya sampai di sini dulu ya. Tidak usah muluk-muluk, kita tempatkan di 2955 ini area jenuh jual, kita perkirakan 2955. Di posisi ini diperkirakan akan maksimum. Sementara di posisi bullishnya kita perkirakan area puncaknya berada di 3054. Ya, silakan nanti diuji dengan melihat candle-candle yang terbentuk setelahnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu memberikan atau menempatkan titiknya. Setidaknya dari pergerakan yang sekarang bergerak kita bisa menempatkan yang lebih awal. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk yang lain kita nanti akan siapkan di berikutnya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.